Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Pernah nggak sih kamu merasa Tuhan seolah mengetuk hatimu, bukan dengan suara yang keras, tapi lewat dorongan lembut yang membuat kita berhenti sejenak dan bertanya di dalam hati. Kalau hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku sudah menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh? Pertanyaan ini sama sekali bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk menyadarkan kita bahwa setiap kali kita masih bisa membuka mata di pagi hari, itu pertanda bahwa Tuhan masih memberikan kita sebuah kesempatan baru. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertumbuh, dan yang paling penting adalah kesempatan untuk memuliakan Dia. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang kekal, dan semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana yang bisa kita ambil hari ini juga, jalani hidup seolah hari ini adalah hari terakhir kita. Saya berkata begini bukan karena kita akan mati besok, justru malah sebaliknya, sebab orang yang hidup dengan kesadaran seperti ini akan panjang umur, karena orang tersebut tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dan kepada yang setia dengan waktunya akan dipercayakan lebih oleh Tuhan. Talenta akan ditambahkan, panggilan akan diteguhkan, karena Tuhan senang dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan inilah yang menjadi dasar dari sharing firman kita pada hari ini yang diambil dari 1 Petrus pasal keempat ayat 7-11. Sebuah pengingat agar kita hidup dengan kesadaran kekal, kasih yang murni dan pelayanan yang tulus. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk lebih dalam membahas sharing firman pada hari ini, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih boleh bernafas, masih boleh duduk diam di hadapan-Mu. Kami tahu hidup ini bukan kebetulan, masih adanya hari ini adalah tanda bahwa Engkau belum selesai bekerja dalam hidup kami. Tolong kami hari ini lewat firman-Mu, ajari kami untuk hidup bukan asal hidup, tapi hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa katakan bersama, Amin. Shalom, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing kita pada hari ini saya berjudul, Jangan sia-siakan hari-harimu karena setiap hari adalah kesempatan dari Tuhan. Mari langsung kita buka firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 11 dengan judul perikop yang ada di Alkitab kita, Hidup Orang Kristen. Kita akan baca terlebih dahulu seluruh ayatnya, lalu nanti kita akan bahas ayatnya satu persatu. Dimulai dari ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama di ayat 8, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11 sama-sama kita baca, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita kembali ke ayat 7 tadi yang berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung kedalaman rohani yang sangat serius. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang dan kita juga tidak tahu kapan waktu di hidup kita dunia ini akan berakhir. Yesus sendiri berkata dalam Markus 13 ayat yang ke-32, namun tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Itu artinya kita tidak dipanggil untuk menebak-nebak kapan waktunya, tapi kita dipanggil untuk berjaga-jaga alias hidup di dalam kesiapan. Yang pasti ayat ini bukan hanya bicara soal akhir zaman, tapi ini juga bicara soal akhir hidup pribadi kita. Apapun statusmu, peranmu, atau cerita hidupmu, satu hal yang pasti, yang namanya kesudahan itu akan datang.
Saya sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup kita ini rapuh. Tubuh ini fana, jiwa kita pun rentan, tapi roh kita itu kekal. Dan karena itulah apapun yang kita lakukan hari ini seharusnya bernilai kekekalan. Lalu masih di ayat ini kemudian Petrus melanjutkannya dengan berkata, "Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudaraku yang terkasih, doa itu bukan pelengkap hidup. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Itulah sebabnya saya percaya kita harus memulai setiap hari kita itu dengan mesbah doa. Sebab kalau kita bangun pagi tanpa perjumpaan dengan Tuhan, maka kita hanya bangun secara fisik, tapi belum hidup secara rohani. Kita tidak pernah tahu kapan kekekalan datang menjemput. Mana ada sih orang yang berencana kalau Allah memanggilnya? Bahkan orang yang sakit parah sekalipun tidak tahu pasti kapan waktunya tiba. Maka dari itu jangan habiskan hari-harimu hanya untuk membangun yang fana, tapi bangunlah hal-hal yang kekal. Pastikan apapun yang kamu kerjakan hari ini itu punya nilai kekal di hadapan Tuhan. Dan dari semua hal yang bernilai kekal, satu hal yang paling mendasar adalah hidup doa. Saya pribadi sudah berkali-kali mengalami ketika saya memulai hari tanpa doa yang sungguh-sungguh, hari itu jadi kacau, fokus buyar, hati gelisah, dan pikiran kemana-mana. Beberapa orang mungkin berpikir, doa itu buang-buang waktu. Lebih baik langsung kerja, mencari uang, atau mengejar target. Tapi percayalah saudaraku, doa bukan membuang waktu. Doa justru menata waktu. Doa justru menata langkahmu sebelum kamu berlari. Karena itu, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, bukan yang sisa. Tempatkan Tuhan di urutan pertama, bukan sebagai cadangan yang terakhir. Tidak jarang ketika kita mengutamakan Tuhan di awal, kita merasa seperti kehilangan waktu. Tapi percayalah, di ujung hari nanti justru itulah yang akan membuat langkah kita dipenuhi penyertaan, kemurahan, dan pertolongan daripada Tuhan. Bukan karena segalanya menjadi mulus, tapi karena segalanya ada di dalam tangan Tuhan. Itulah kenapa Petrus berkata, "Kuasailah dirimu dan jadilah tenang," karena tanpa ketenangan doa hanya menjadi rutinitas kosong. Tanpa ketenangan kita tidak bisa benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, dan tanpa doa kita akan kehilangan arah. Yang menarik dalam teks aslinya, kata berdoa di ayat ini bukan hanya berarti prayer, tetapi lebih tepatnya serious prayer. Yang artinya doa yang sungguh-sungguh. Bukan doa yang terburu-buru atau asal diucapkan saat kepepet, atau bukan juga doa yang disambi sambil sibuk dengan hal lain. Tapi doa yang memang betul-betul dipersiapkan, dihususkan, dan juga dikuduskan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh berdoa sambil bekerja, tapi akan selalu ada perbedaan antara doa yang tersisip dengan doa yang sungguh-sungguh dipersembahkan dari hati yang tenang. Kalau kamu ingin hidupmu diarahkan oleh Tuhan, kalau kita mau hari-hari kita dipakai secara maksimal oleh Tuhan, maka mulailah dari membangun hidup doa yang sungguh-sungguh. Hiduplah setiap hari dengan kesadaran ini karena kita tidak tahu kapan kita akan mati atau kapan Tuhan datang kembali. Tapi selama kita setia menjalani hidup dan memakai talenta yang Tuhan beri, Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita berakhir secara prematur. Dia akan genapi rencananya tepat pada waktunya. Jadi, saudaraku, jangan takut akan kematian dan jangan juga hidup tanpa arah. Tapi belajarlah menghargai setiap hari sebagai harinya Tuhan. Seperti lagu sekolah minggu yang sering kita nyanyikan, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah hari yang sedang kita jalani sekarang akan terulang lagi di minggu depan atau tidak. Firman seperti ini disampaikan untuk menyadarkan kita, karena jujur saja terkadang orang atau bahkan keluarga kita terdekat pun mungkin gak akan tega mengingatkan hal-hal seperti ini. Tapi firman Tuhan selalu berbicara bukan hanya tentang apa yang enak didengar, melainkan tentang apa yang benar-benar perlu untuk kita dengar. Karena itu jangan sia-siakan hari-harimu. Sebab pintu kekekalan bisa jadi lebih dekat dari yang kita kira. Dan setiap hari yang Tuhan berikan adalah kesempatan bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dijalani penuh dengan kesadaran dan kesetiaan. Pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut ke ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama
kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau di ayat sebelumnya kita diajak masuk ke dalam ruang doa dan hidup dengan kepekaan rohani, maka di ayat ini Petrus membawa kita melangkah keluar dari ruang doa masuk ke dalam ruang kehidupan sehari-hari. Di sini Petrus memulainya dengan kalimat yang sangat penting, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang artinya prioritas utama kita sebagai orang Kristen bukanlah pencapaian ataupun pelayanan yang hebat, tapi mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan kasih yang basa-basi, bukan kasih yang bersyarat, tapi kasih yang murni yang lahir dari perjumpaan kita dengan Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu hari mana yang akan jadi hari terakhir kita. Dan kalau waktu kita memang terbatas, bukankah kasih seharusnya menjadi warisan terbesar yang kita tinggalkan? Masih di ayat yang sama Petrus menambahkan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini bukan sekedar pernyataan puitis, tapi ini adalah sebuah kebenaran rohani yang dalam dan penuh makna. Kasih yang sejati itu bukan cuma berkata, aku mengasihimu, tapi kasih yang sejati juga sanggup untuk berkata, aku mengampunimu, atau dengan rendah hati berkata, tolong ampuni aku. Di dalam Tuhan, kalimat aku mengasihimu tidak pernah diakhiri dengan titik, selalu koma. Karena kasih yang sejati selalu membuka ruang untuk memaafkan, untuk mengaku salah, dan untuk memulai ulang. Selama kita masih hidup, yang artinya kita juga masih bisa mati, kita akan terus berhadapan dengan ketidaksempurnaan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Itu sebabnya kita harus tetap siap untuk berkata, I'm sorry. Sebuah kalimat sederhana yang jangan sampai hilang dari mulut kita. Jangan biarkan kerasnya hidup atau tingginya gengsi mencabut kelembutan kasih dari hati kita. Bukan berarti setiap saat kita harus selalu minta maaf untuk segalanya, tapi kalau memang ada seseorang yang perlu mendengar kata maaf dari kita, jangan tunda. Selama nafas masih ada, kesempatan itu masih tersedia. Petrus melalui ayat ini mengajak kita untuk mengasihi dengan cara yang dewasa. Kasih tidak menyimpan dendam. Kasih tidak sibuk merencanakan balas dendam. Karena kalau kita benar-benar hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita, saya rasa tidak ada satupun dari kita yang mau buang-buang waktu untuk bermusuhan. Nggak akan kita sibuk membalas kejahatan karena yang kita kejar bukanlah pembenaran dari manusia, tetapi pahala dari surga. Itulah makna kasih yang sejati. Kasih tidak menghakimi, tidak menunda, tidak sibuk menghitung luka, tapi sibuk menabur benih sorga. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, pastikan visinya jelas. Dan motivasi utamanya adalah kasih. Karena kita tahu pada akhirnya, kita semua akan menghadap Tuhan yang di atas. Dan saat hari itu tiba, yang dinilai bukanlah berapa banyak yang kita bangun, tetapi seberapa dalam kita telah mengasihi. Lanjut ke ayat berikutnya di ayat 9 dan 10 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dua ayat ini membawa kita masuk ke tema besar yang sangat penting dalam hidup orang percaya, yaitu pelayanan. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi penonton di dunia, tetapi untuk menjadi pelaku kasih karunia-Nya. Bukan hanya sekedar eksis di dunia, tapi menjadi saluran berkat juga bagi sesama, bagi keluarga, bagi siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Menariknya, Petrus memulainya dengan sesuatu yang begitu praktis dan juga sederhana. Dikatakan di ayat ini, berilah tumpangan. Tumpangan di sini bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tapi lebih daripada itu, ini adalah panggilan untuk membuka hati. Hati yang siap menerima, merangkul, menyediakan waktu, ruang, dan perhatian bagi orang lain. Hati yang tidak tertutup oleh kesibukan, tapi peka terhadap kebutuhan orang lain. Inilah bentuk pelayanan yang paling nyata, yaitu hadir untuk sesama dengan tulus tanpa syarat. Namun, Petrus juga tahu bahwa melayani itu tidak selalu mudah. Ada kalanya kita memberi tapi tidak dihargai. Ada kalanya kita membantu tapi dilupakan. Mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaan tapi tidak dibalas apa-apa. Dan justru karena itulah Petrus mengingatkan, berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut.
Karena dalam pelayanan yang Tuhan lihat bukan balasan daripada manusia, tetapi ketaatan dari hati kita. Pelayanan sejati bukan tentang tepuk tangan, bukan tentang hasil yang tampak, tapi tentang kesetiaan kita menjalankan bagian yang Tuhan percayakan. Lalu di ayat 10 Petrus menguatkan lagi dengan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Itu artinya setiap dari kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang diciptakan tanpa maksud. Karunia yang kamu miliki hari ini itu bukanlah kebetulan. Itu adalah titipan kasih karunia Tuhan yang harus dipakai dan bukan disimpan. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tapi untuk membangun orang lain dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Petrus menyebut kita sebagai pengurus kasih karunia Allah. Kita ini pelayanan, bukan pemilik, tapi pengelola. Yang berarti setiap kita itu punya tanggung jawab rohani atas apa yang kita punya, bukan demi popularitas, tapi untuk surga. Karena itu jangan ukur pelayananmu dari sambutan orang. Kita melayani bukan karena dunia menyambut, tapi karena Tuhan sudah memanggil dan mempercayakan kita. Ingat kembali kisah Nuh. Tuhan memanggil Nuh untuk membangun bahtera, sebuah tugas besar yang ia kerjakan selama berpuluh-puluh tahun lamanya di dalam kesunyian. Tanpa sorak-sorai, tanpa apresiasi. Mungkin hanya dia, keluarganya, dan binatang-binatang yang pada akhirnya masuk bahtera. Tapi Nuh tetap taat, karena ia tahu yang dia layani adalah Tuhan. Ia tidak bekerja untuk dunia, tapi ia bekerja bagi kerajaan Allah. Hari ini kamu dan saya juga dipanggil untuk itu. Kita semua sudah ditunjuk untuk menjadi pengurus kasih karunia Allah. Jadi jangan tunggu didukung dulu baru kita bergerak melangkah, atau jangan tunggu semuanya sempurna dulu baru kita melayani. Tugas kita bukan menghitung buah, tetapi menabur benih, menyiram ladang, dan menjaga kesetiaan sampai Sang Tuan datang. Karena bagian kita adalah taat, dan bagian Tuhan adalah membuatnya berhasil sesuai waktu dan caranya. Dan sekarang kita sampai pada ayat yang terakhir dari perikop ini, yaitu 1 Petrus 4 dan 11 yang berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ini adalah penutup yang penuh kuasa, sebuah pengingat bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dengan sembarangan. Apalagi dalam hal berbicara dan juga melayani. Karena setiap kata yang keluar dari mulut kita dan setiap tindakan pelayanan yang kita lakukan seharusnya lahir dari kesadaran bahwa kita sedang membawa sesuatu yang kudus. Jika Tuhan sudah mempercayakan kita mulut untuk berbicara, maka pakailah itu untuk membangun, bukan meruntuhkan. Gunakanlah itu untuk menyampaikan kebenaran, menguatkan hati, dan menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Dan hari-hari ini berbicara bukan hanya soal suara, kita pun bisa berbicara lewat jari-jari kita. Lewat apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, kita komentari, kita posting. Karena itu jaga setiap kata, entah itu diucapkan atau ditulis. Pastikan setiap ucapan dan ketikan kita itu mencerminkan hati Tuhan. Berbicaralah bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Bukan untuk menyulut perpecahan, tapi untuk menyatakan pengharapan. Dan ketika kamu melayani, layanilah bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan yang Tuhan sendiri berikan. Karena pelayanan yang sejati selalu bersumber dari kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena semuanya adalah untuk kemuliaan Yesus Kristus, sebab Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 3 poin yang bisa kita catat dan renungkan dari sharing hari ini yang berjudul jangan sia-siakan hari-harimu karena setiap hari adalah kesempatan dari Tuhan. Poin yang pertama, hiduplah seolah hari ini adalah hari terakhirmu dalam doa dan kepekaan rohani. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang atau kapan waktu kita di dunia ini akan selesai. Itulah sebabnya Petrus mengajak kita untuk hidup dengan kesiapan hati, kepekaan dalam doa, dan kedewasaan rohani. Supaya kita tidak mudah tertipu oleh hiruk-pikuk dunia, tapi tetap hidup dalam kesadaran akan panggilan kekal. Poin yang kedua,
Wariskan jejak kasih, bukan jejak luka. Karena kasih yang tulus punya kuasa untuk menutupi dosa, menyembuhkan hati, dan memulihkan relasi. Kalau ini adalah hari terakhirmu, jejak apa yang akan kamu tinggalkan? Kebencian atau pengampunan? Gengsi atau kerendahan hati? Kasih yang sejati adalah kasih yang berani mengampuni, berani mengakui kesalahan, dan berani memilih untuk memperbaiki dan bukan lari. Jangan tunggu besok untuk berkata aku mengasihimu atau aku minta maaf. Karena waktu adalah anugerah dan kasih adalah warisan surga yang tak lekang oleh waktu. Poin yang ketiga, curahkan semua talenta hari ini karena kamu adalah pengelola kasih karunia Allah. Seperti tertulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Setiap hari yang Tuhan beri adalah panggilan untuk melayani. Bukan menunggu sambutan, bukan menunggu semuanya ideal dulu atau semua orang setuju. Kalau hari ini Tuhan mempercayakan kepada kamu kekuatan, kesempatan, dan talenta, pakailah itu. Jangan tunda dan jangan simpan, karena melayani bukan soal berapa banyak hasil yang bisa kita tunjukkan, tapi soal kesetiaan untuk terus taat, terus hadir, dan terus memberi. Dan terakhir, ingatlah, bicaralah hanya seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Layanilah hanya dengan kekuatan yang Tuhan beri, karena pada akhirnya bukan nama kita yang perlu dikenal, tapi Allah yang dimuliakan melalui Yesus Kristus. Ia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, sobat DJ Ministry, dengar baik. Setiap hari yang Tuhan berikan bukanlah kebetulan. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan. Kesempatan untuk berdoa lebih sungguh, mengasihi lebih dalam, dan melayani lebih setia. Hidup ini memang singkat dan sifatnya sementara, tapi justru karena singkatlah, maka setiap harinya begitu berharga. Mari kita jalani hari-hari kita bukan dengan gegabah, tapi dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan dalam tanggung jawab atas anugerah Allah. Kalau hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang ingin kamu curahkan sebelum tidur malam hari ini? Jangan tunda, jangan takut, jangan hemat dalam mengasihi. Curahkan kasihmu, berikan yang terbaik, sebab semuanya ini bukan untuk popularitas kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah melalui Yesus Kristus. Demikian sharing kita pada hari ini. Kiranya firman ini membakar semangat kita untuk hidup lebih sadar, lebih kasih, dan lebih setia. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang Engkau bukakan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap hari yang Engkau berikan bukanlah kebetulan, tapi kesempatan untuk hidup lebih dekat denganmu, lebih tulus dalam mengasihi dan lebih setia dalam melayani. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap sobat DJ Ministry yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami semua bahwa hidup ini sementara, tapi dapat dijalani dengan penuh makna jika kami berjalan bersama dengan-Mu. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tapi menggunakan setiap hari sebagai anugerah dari sorga. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tekun berdoa, berani mengasihi dan setia melayani bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi supaya nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.